teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar berita mengenai sengketa hak cipta? Jadi, kita mau pelajari tentang apa itu hak cipta, ruang lingkup, dasar hukum, pendaftaran, dan lainnya pada video kali ini. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin atas karya ciptaannya dengan tetap memperhatikan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Sederhananya, hak cipta berfungsi untuk melindungi hasil karya seseorang seperti buku, musik, film, lukisan, program komputer agar tidak digunakan sembarangan tanpa izin. Selanjutnya, memasuki dasar hukum hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga, memasuki ruang lingkup hak cipta. Ruang lingkup hak cipta mencakup karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Antara lain, karya tulis mencakup buku, pamflet, artikel, dan karya tulis lainnya. Karya seni mencakup lagu, musik dengan atau tanpa teks, lukisan, patung, serta kaligrafi. Selanjutnya, karya audiovisual meliputi film, drama, tari, dan koreografi. Selanjutnya juga ada karya fotografi, program komputer, dan berbasis data, karya terjemahan, tafsir, saduran, arasemen, dan karya turunan lain. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta ini tidak wajib, namun hak cipta ini muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya, lagu sudah direkam, buku sudah ditulis. Namun, pendaftaran hak cipta ini dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM memberikan bukti hukum yang kuat bila terjadi sengketa. Proses pendaftarannya yang pertama yaitu ada registrasi akun. Kita kunjungi dulu situs akun hak cipta DJKI, kemudian login, masuk ke akun Anda menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Yang ketiga, pilih pengajuan. Pilih menu pencatatan ciptaan atau pengajuan pencatatan digital. Kemudian yang keempat ada isi formulir. Yang kelima ada unggah dokumen. Unggah dokumen ini seperti KTP, surat pernyataan kepemilikan ciptaan, dan contoh ciptaannya. Yang keenam, lakukan pembayaran. Dapatkan kode pembayaran, lalu lakukan pembayaran PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, sesuai dengan biaya yang berlaku. Kemudian yang ketujuh, tunggu verifikasi. Pihak DJKI akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen yang telah Anda ajukan. Dan yang kedelapan, unduh sertifikat. Jika permohon disetujui, Anda bisa mengunduh dan mencetak sendiri sertifikat pencatatan ciptaan Anda. Konsep perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta bertujuan melindungi karya cipta agar tidak disalin, diperbanyak, atau digunakan tanpa izin pencipta atau pemegang hak. Nah, di sini meliputi dua hak utama. Yang pertama adalah hak moral. Apa sih hak moral itu? Hak untuk dicantumkan nama sebagai pencipta, hak menjaga keutuhan ciptaan. Yang kedua, hak ekonomi. Hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, menayangkan, dan memperoleh royalti. Yang selanjutnya pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual adalah jangka waktu pelindungan hak cipta, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa jangka waktu perlindungan hak cipta. Yang pertama yaitu ciptaan yang dilindungi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun sepeninggal pencipta, yang mana diantaranya adalah buku, kemudian ada ceramah, lagu, musik, seni rupa, arsitektur, dan karya lainnya yang bersifat pribadi. Kemudian nomor 2, ciptaan yang dilindungi
50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Program komputer, sinematografi, perfilman, fotografi, database, terjemahan, tafsir, dan aransemen, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hak terkait, neighboring right, seperti hak artis, produser fonogram, kemudian lembaga penyiaran yang memiliki jangka waktu perlindungan bervariasi, kurang lebih antara 20-50 tahun, tergantung jenisnya. Dan semua itu memiliki artian bahwasanya ketika jangka waktu itu habis, maka hak cipta sudah tidak terpakai dan ciptaan para pencipta sudah masuk ke domain publik yang berarti bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengalihan hak cipta dan lisensi. Hak cipta bisa dialihkan sebagian atau sepenuhnya kepada pihak lain. Yang pertama, pengalihannya berupa waris, yaitu pencipta meninggal dunia, hak cipta otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Kemudian pengalihan yang lainnya ada hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang sah. Misalnya, pencipta menjual hak cipta kepada penerbit. Selain pengalihan, ada juga lisensi, yang mana lisensi adalah izin yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya dengan syarat tertentu. Misalnya, seorang penulis memberi hak kepada penerbit untuk mencetak bukunya selama 5 tahun. Dan dengan catatan, semua perjanjian pengalihan dan lisensi sebaiknya dibuat secara tertulis atau otentik dan dicatatkan di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Pelanggaran itu ketika kita menggunakan hak orang lain gitu. Itu dinamakan pelanggaran atau PMH, perbuatan melanggar hukum. Pada pasal 113 ayat 1 berbunyi, barang siapa tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 100 juta. Ternyata teman-teman semuanya, pelanggaran hak cipta itu juga bisa mungkin sangat terjadi. Pelanggaran itu seperti apa? Pelanggaran tentang hak cipta itu karena adanya unggahan atau publikasi mengenai karya seseorang tanpa izin sang pencipta. Contohnya seperti apa? Menggunakan buku, lagu, kemudian software tanpa seizin pencipta. Selain itu, mengunggah karya orang lain ke media sosial itu juga dapat menjadi salah satu bentuk pelanggaran tentang hak cipta. Selain itu juga ada menjual hasil karya bajakan, yang mungkin beberapa orang yang tidak bertanggung jawab itu masih seringkali melakukan hal yang demikian. Kemudian selain itu, dengan adanya pelanggaran ini ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta. Yang pertama itu ada negosiasi dan mediasi, yang mana pemegang hak cipta bisa menghubungi pihak pelanggar untuk meminta penghentian dan ganti rugi. Kemudian yang kedua ada arbitrase, yang mana jika kedua belah pihak setuju, penyelesaian bisa dilakukan melalui lembaga arbitrase atau lembaga penengah untuk penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga ada gugatan perdata, yang mana pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi kepada sang pelanggar. Kemudian yang keempat, pelanggar hak cipta itu bisa dikenakan pidana jika pelanggar sangat merugikan dan dilaporkan untuk diproses hukum pidana.